Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel otomotif video. Di sini saya akan mempresentasikan ya mengenai Toyota Grand New Avanza 12 VTE, dimana keluhan customer engine lamp nyala dan kilometernya di sini masih 192 km. Jadi kendaraan ini masih baru. Keluhan pelanggan di sini, yang pertama pelanggan mengeluhkan engine lamp nyala dan mesin terasa pincang atau gijal. Yang kedua, AC terasa panas, dan yang ketiga mobil sempat mogok dan temperatur mesin naik. Oke, keluhan pelanggan itu. Selanjutnya langkah perbaikan. Yang pertama pasti kita akan cek DTC, karena di speedometer tadi ada engine lamp yang menyala dan hasil muncul kode P0304 misfire atau silinder nomor 4. Di sini coba kita zoom. Ada freeze frame data P0304 misfire silinder. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke cara pengecekannya, kita wajib tahu dulu wiring diagram dari koil tersebut. Di sini yang trouble koil nomor 4, ada 4 pin pada soketnya, tapi ada 3 kabel yang ada. Yang pertama, pin pertama itu adalah dari fuse 10 ampere. Oke, yang pin kedua itu kosong. Terus lalu yang pin ketiga itu ada dari ECU. Oke, lanjut ke 4 itu adalah massa. Oke. Nah tadi sebelum kita lanjutkan, tadi ada yang namanya mode fail safe. Kendaraan itu udah trouble tapi bisa jalan sehingga AC-nya panas lalu temperatur naik. Kemarin sampai air radiatornya itu tumpah karena mode fail safe. Mode fail safe itu ketika kendaraan itu trouble sehingga mobil itu mogok tapi tidak lama bisa hidup, tapi dengan cara mode fail safe. Mode fail safe itu digunakan supaya mobil yang mogok itu tadi bisa berjalan sampai sekiranya sampai bengkel terdekat. Kurang lebihnya seperti itulah. Nah kita lanjut. Terus kita tadi udah ukur pin nomor 1 dengan fuse itu ada hubungan, jadi kabelnya itu aman. Terus lalu yang ke 4, pin nomor 4 itu kita coba hubungan dengan massa, itu juga ada. Dan selanjutnya 3 dengan ECU, hubungan kabel, bukan outputnya ECU tapi hubungan kabel 3 ini ada hubungan, jadi aman. Dan koil kita rubah ke yang lainnya itu juga ada atau normal. Nah, sehingga nanti curiganya itu di ECM, tapi kita cek terlebih. Trouble-nya ini di sini di area busi atau koil nomor 4. Selanjutnya sesuai trouble pada DTC P0304 dan kita ikuti prosedur kerja. Yang pertama cek pengapian busi nomor 4 dan kondisi fisik hasil tidak ada percikan bunyi api. Di sini kita coba businya kita ganti, kita wrapping dengan yang nomor 3 atau nomor 2 atau nomor 1. Itu tetap di posisi nomor 4 itu tidak ada pengapian. Selanjutnya cek koil nomor 4. Oke, di koil nomor 4 ini kita cek itu tidak ada soket yang terlepas atau kabel putus atau hasil dibongkar, pernah bongkar atau enggak di bengkel luar atau gimana, ternyata enggak ada. Nah terus kita coba wrapping koilnya
dengan satu dengan yang lain, ternyata hasilnya tetap di nomor 4 yang mengalami trouble. Lalu cek tegangan soket koil. Nah, di sini kita mengecek tegangan koil. Hasilnya itu min 13. Berarti kalau min kan tidak ada hubungan. Kita coba bolak-balik konektor avometernya itu juga sama min 13. Jadi hasilnya itu tidak ada arus sama sekali. Nah, sesuai sebelum kita melakukan ini itu kita mengecek di repair manual, di panduan bukunya itu kondisinya harus ngecek main aki apakah kendor, karena kalau main aki kendor itu juga akan muncul DTC. Nah, kita cek main aki tidak kendor, dan setelah itu kita lakukan pelepasan main aki karena kita curiga di ECU, karena koil itu merujuknya langsung ke ECU. Sebelum lepas ECU, lepas negatif aki terlebih dahulu. Nah, setelah ini kita lakukan, kita lanjut ECU yang trouble. Nah, ini ternyata sebelum kita tahu kalau ECU ini trouble, itu sebenarnya kita udah lakukan pengukuran antara hubungan kabel koil sama di ECU nya. Itu hubungan kabel oke, cuman output dari ECU ke koil tidak ada, sehingga kita bisa memutuskan kalau ECU nya yang trouble, padahal ini kilometernya masih 192 km tadi. Kita lanjut. Setelah kita lepas, kita klaimkan, kita ganti dengan yang baru, itu trouble-nya itu sudah hilang atau sembuh.